Halo teman-teman, kembali lagi dengan si hewan viral. Tonton ya sampai habis, ada video hewan yang menarik buat teman-teman tonton. Cus ke videonya. Sebelum ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru. Siapapun mungkin setuju bahwa hiena bukanlah hewan peliharaan. Tetapi di wilayah utara Nigeria, beberapa warga memelihara hewan liar itu di rumah mereka, mempertontonkannya di festival, dan bahkan menggunakan kotoran dan air liurnya untuk membuat obat. Abdullahi Jahun, 24, salah satu dari puluhan pria hiena, begitu mereka biasa dipanggil. Ia belajar cara menjinakkan hiena dari ayahnya, dan sekarang mencari nafkah dengan memanfaatkan hewan itu. Ia keliling dari satu desa ke desa lain, ia menghibur banyak orang dengan hewan tersebut. Ini adalah pekerjaan saya sejak mulai bisa berjalan. Saya biasa melihat orang tua melakukannya dan itu membuat saya begitu berminat menjinakkan hewan itu. Dulu saya hanya penonton, tapi kini menjadi orang yang mempertontonkan kemampuan menangani hiena, jelasnya. Jahun mengatakan, ia menangkap hienanya 2 tahun lalu dan membawanya ke berbagai acara seperti festival tradisional dan pelantikan penguasa. Jahun dan hienanya biasanya muncul bersama artis jalanan lainnya seperti pawang ular, penabuh genderang, dan penari. Jahun membiarkan anak-anak duduk di punggungnya, dan kadang-kadang ia menggendong seorang anak di pundaknya sendiri dan menempatkan hiena di sekitar pinggulnya pada saat yang bersamaan. Bergantung pada jumlah penonton, ia bisa mengumpulkan uang antara 8.000 dan 20.000 naira, atau $20-50 per satu pertunjukan. Hiena sering dipandang sebagai hewan menjijikkan dan menyeramkan. Pandangan itu muncul sebagian karena kebiasaan mereka mengais-ngais bangkai di alam liar. Tetapi pemimpin tradisional Nasiru Wada mengatakan pria hiena telah menjadi bagian dari budaya populer di Nigeria Utara selama beberapa generasi. Ini sudah berlangsung ratusan tahunan, atau bahkan ribuan tahun. Dulu sangat populer, tapi sekarang tidak sepopuler itu lagi. Hiena lebih sulit didapat pada saat ini karena menyusutnya habitat. Apa yang kita lihat sekarang adalah seni yang sekarat, lanjutnya. Wada mengakui bahwa perlakuan manusia terhadap hiena di wilayah utara Nigeria mungkin tidak sejalan dengan gagasan modern tentang perlakuan terhadap hewan. Dan para konservasionis juga mempertanyakan bagaimana hewan-hewan itu ditangkap dan dipelihara. Tapi Yaya Kawa, seorang petani, pemburu dan dukun, yang tinggal dengan seekor hiena dan beberapa ular di sebuah desa di negara bagian Kano, mengatakan, hiena adalah bagian dari kehidupan normal di komunitasnya. Rumahnya sering dikunjungi anak-anak yang ingin melihat binatang itu. Tetangga-tetangganya yang baru saja menyembelih kambing terkadang menawarkan hadiah berupa daging untuk hienanya. Kawu menjual obat yang terbuat dari kotoran, air liur atau rambut hiena, yang katanya dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit bahkan termasuk perilaku buruk remaja. Ketika orang menghadapi masalah, saya membantu mengatasinya. Banyak anak muda kecanduan narkoba, alkohol. Orang tua mereka datang kepada saya dan saya memberi mereka obat sehingga anak-anak itu bisa disembuhkan. Keluarga ini memelihara seekor tikus raksasa capybara di rumahnya. Punya hewan peliharaan itu suatu kebahagiaan tersendiri, bahkan yang saya pernah dengar membelai hewan peliharaan atau memberinya makan membuat seseorang akan terhindar dari stres dan mengusir rasa kesepian. Punya kucing atau anjing sebagai hewan peliharaan itu sudah biasa, tapi bagaimana jika ada satu keluarga di Meksiko yang memelihara seekor tikus raksasa? Aneh bukan? Tikus yang dimaksud adalah seekor kapibara, yaitu hewan semi-akuatik kira-kira sebesar anjing dewasa. Gary begitu dinamakan oleh keluarga Melanie Tailpados, 57, dan suaminya Richard Loveman, 54, yang tinggal di Buda, Texas. Melanie mengadopsi Gary dari seseorang yang tak mampu lagi merawatnya. Dia jatuh cinta saat pertama kali melihatnya dan kemudian membawanya pulang. Perlu berendam. Menurut Melanie, Gary tidak berbeda dengan hewan peliharaan lain seperti kucing maupun anjing. Gary sangat senang dimanja dan termasuk hewan yang tergolong cerdas di mana mampu melakukan apa yang diperintahkan Melanie. Di habitat aslinya, kapibara adalah hewan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Di rumahnya Melanie dan Richard juga memiliki kuda, kura-kura, kucing, kelinci serta anjing, dalam bersosialisasi. Gary dengan hewan lainnya tidak bermasalah dan katanya Melanie si Gary suka ngejar-ngejar kelinci hanya untuk sekedar bermain-main. Tapi terkadang punya sikap defensif terhadap kura-kura, makanya Melanie menyediakan sebuah kolam di belakang rumahnya untuk Gary mendinginkan suhu tubuhnya.
Sebelumnya banyak orang yang datang ke tempat mereka tidak tahu bagaimana itu kapibara dan banyak dari mereka yang datang untuk memberinya makan dan membelainya. Di satu sisi Gary tidaklah agresif dan sangat jinak, tapi perlu diketahui juga bahwa kapibara mempunyai gigi yang sangat tajam dan di habitat aslinya bisa begitu agresif. Jadi kamu mau piara kapibara di rumah? Punya hewan peliharaan yang tidak biasa? Pasangan ini punya kebiasaan makan bareng banteng raksasa peliharaan mereka di dalam rumah. Buffalo atau banteng merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang masih berkaitan dengan sapi. Tampilan banteng beragam sesuai jenisnya. Ada yang tubuhnya ramping dengan tanduk panjang, ada juga yang berbulu besar dengan tanduk pendek. Tapi siapa yang menyangka bahwa banteng yang terkenal dengan image gahar, justru dijadikan hewan peliharaan di dalam rumah. Seperti yang dilakukan pasangan asal Texas satu ini. RC Bridge dan Sharon kompak memelihara banteng raksasa yang dinamakan Wild Thing. Banteng ini memiliki berat mencapai 1,2 ton yang tinggal di dalam rumah mereka, bahkan banteng ini selalu ikut dalam acara makan bersama Bridge dan Sharon di dalam rumah. Wild Thing sangat suka merayakan hari Natal bersama kami di dalam rumah. Ia sangat ramah dan tidak pernah menghancurkan perabot atau dekorasi Natal di dalam rumah, jelas RC. Uniknya lagi banteng raksasa yang satu ini punya kamar khusus di dalam rumah tersebut. Kamar khusus ini dibuat RC, agar Wild Thing bisa menonton televisi hingga menikmati sarapan di atas meja. Bahkan Wild Thing lebih suka berada di dalam rumah dibandingkan di luar. Saya terkejut dia tidak merusak apapun meski tubuhnya sangat besar, dia selalu masuk ke dalam rumah kapanpun yang dia mau, lanjut RC. Dia ini mirip seperti mobil yang keluar masuk di dalam rumah. Dia punya kamar sendiri, punya televisi karena hobinya memang menonton TV. Meskipun rumah ini sedikit bergetar setiap Wild Thing melangkahkan kakinya, ungkap RC. Kini banteng yang hobi sarapan kue ini sudah berusia 15 tahun. Sejak kecil Wild Thing selalu dibiasakan masuk dan makan di dalam rumah. Butuh waktu sekitar 10 tahun agar Wild Thing mau didekati oleh istri saya. Jadi banteng ini belum jinak jika bertemu dengan orang-orang baru. Namun bagaimanapun juga, ia merupakan hewan peliharaan kami dan kami menyayanginya, pungkas RC. Tak hanya RC dan istrinya yang suka makan bareng hewan. Sebelumnya ada beberapa momen seru orang-orang yang makan bareng dengan hewan. Mulai dari makan nasi bungkus bareng gajah, makan pisang bareng monyet, makan mie bareng kambing, hingga makan siang bareng kucing. Arten Puangbaso memiliki hobi ekstrim pelihara hewan buas. Warga Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah 14 tahun memelihara buaya yang kini beratnya mencapai 1 ton dan panjang 5 meter. Arten mengaku ketertarikannya memelihara hewan buas ini karena hobi untuk menyeimbangkan emosi. Sekaligus juga untuk menyelamatkan buaya tersebut dan menunjukkan rasa sayangnya. Saya menerima buaya ini dari orang pada 2006 silam dan mulai mengadopsinya. Sejak itu saya rawat sampai sekarang. Dari masih kecil, panjangnya kira-kira 2 meter hingga kini sudah sekitar 5 meteran, ujarnya di Makassar. Biaya yang dikeluarkannya untuk perawatan dan makan buaya tersebut pun tak sedikit. Seminggu sekali, Arten berbelanja di pasar tradisional membeli ayam potong untuk makanan buaya. Per ekor dia harus mengeluarkan Rp60.000. Sekali makan itu 4-5 ekor kalau diberi ayam jumbo, kalau ayam biasa bisa 7-8 ekor. Saya beri makannya seminggu sekali tiap akhir pekan, katanya. Menurutnya, usia buaya peliharaannya itu kini sudah sekitar 40-an tahun. Dia menempatkannya dalam kandang yang ditutup dengan terali besi di halaman samping rumahnya. Buaya ini saya beri nama Puangbaso. Buaya ini tidak mudah ngamuk dan cukup bersahabat dengan saya, ucapnya. Arten menyadari jika buaya tidak lazim dijadikan hewan peliharaan. Namun dia mengaku sudah telanjur tertarik dan merasa memiliki kedekatan dengan hewan yang dianggapnya sebagai pembawa rejeki tersebut. Namanya Mark Dumas, ia berani tidur dan sering berenang bersama beruang kutub dewasa peliharaannya yang berbobot 380 kg. Beruang kutub yang diberi nama Age itu merupakan hewan peliharaan Mark dan istrinya, Dawn. Yang mengagumkan, keduanya berhasil melatih Age untuk membintangi iklan dan film TV yang beranggaran tinggi. Age dan Mark juga sering berpelukan dengan penuh kasih, bercanda dan bahkan berenang bersama. Mark mengatakan bahwa dia dan Age sudah seperti keluarga, mereka telah hidup bersama sejak Age lahir. Age telah tinggal bersamaku sepanjang hidupnya, dia selalu ada untukku,
begitu pula aku selalu ada untuknya, ya begitulah adanya, kata Mark. Biasanya di alam liar, beruang kutub bisa bertahan hidup sekitar 15-20 tahun. Dia kini berusia 23 tahun, sementara di penangkaran mereka biasanya bisa sampai berusia antara 30 hingga 35 tahun, jelasnya. Menurut Mark, kehidupan AG selama bersamanya berjalan dengan baik karena tidak perlu berburu, makanan yang dimakan semua juga berkualitas terbaik. Jadi tidak ada masalah jika AG tidak harus pergi keluar dan membunuh sesuatu untuk dimakan. Dia juga tidak harus berada di kebun binatang, karena di sini dia bisa mendapatkan semuanya, jelas Mark. Uniknya, AG hanya mau melakukan semua aktivitas itu dengannya. Jika ada orang lain yang mencoba untuk mendekati AG, Mark yakin orang itu akan diserang dan dimangsa. Selain Mark, ternyata AG pun cukup dekat dengan istri Mark sehingga hanya 2 orang itu yang diperbolehkan ada dekat dengannya. Menurut Mark, ini semua tentang memahami hewan, beda hewan maka berbeda pula penangannya. Beruang kutub dan beruang grizzly pun berbeda dalam menanganinya. Perbedaan antara beruang grizzly dan beruang kutub adalah beruang kutub sama sekali tidak memiliki selera humor, sementara beruang grizzly memiliki selera humor yang tinggi, ujarnya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana saya menghabiskan waktu dengan hewan ini. Saya telah mengajari dia cara berenang, saya juga melakukan semua hal dengannya, bahkan ada yang menyebut saya gila. Namun hal itu tak masalah baginya. Yang terpenting, kata Mark, dia sekarang menjalani kehidupan yang sangat bahagia dengan AG dan beberapa binatang buas peliharaannya. Anda tidak bisa mengajari mereka untuk tidak melakukan sesuatu kecuali jika mereka melakukannya. Begitulah cara Anda mengajar mereka, bahkan dengan manusia pun Anda harus mengajari bayi agar tidak menggigit Anda.